Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati amadati wa karamati fid darini amin. Itu timmatun, penyempurnaan pembahasan al-umratu alal qaulil azhari bi fardiyatiha kal haji bi syarti mutlaqis sihah wa sihatil mubasyarah wa syartil wujubi wal ijza'i. Umrah berdasarkan pendapat Azhar dengan mengatakan fardunya umrah. Umrah berdasarkan pendapat Azhar mengatakan fardunya umrah itu sama dengan haji dalam hal satu, syarti mutlaqis sihah, syarat mutlak sah, yaitu Islam. Yang kedua, syarti sihatil mubasyarah, sah langsung berbuat, yaitu tamyiz. Nah, Islam dan tamyiz itu sihatil mubasyarah. Kemudian syarat wujub 4, Islam, balik, berakal, merdeka, mampu 5. Kemudian syarat ijazah. Syarat ijazah 4, Islam, balik, berakal, merdeka, mampu enggak perlu untuk ijazah. Nah, ternyata ada 4 istilah. Pertama mutlaqis sah, kemudian sihatil mubasyarah, kemudian syarat wajib, kemudian syarat ijazah. 4 hal tersebut itu sama persis antara umroh dengan haji. Nah, syarat ijazah an umratul Islam, untuk umroh Islam, wastita'ah wahidah, wal istita'atul wahidah kafiyatun lahuma jami'an. Sanggup salah satu itu mencukupi bagi keduanya haji dan umrah sekaligus. Wahia nau'ani, ahaduhuma istita'atu mubasyaratin. Dianya syarat istita'ah, wahia, ia kembali kepada wahia, dan dianya istita'atul wahidah nau'ani, ada 2 macam. Ahaduhuma, salah satu keduanya 2 macam adalah istita'atu mubasyarah, sanggup langsung mengerjakannya, sanggup langsung mengerjakannya. Walaha syurutun, baginya istita'atu mubasyarah syurutun, ada beberapa syarat. Ahaduha, salah satunya adalah wujuduz zadi, adanya perbekalan, wa auqiyatihi, dan tempatnya perbekalan, wa mu'nati zihabihi, dan biaya perginya seseorang,
wa iyabihi, dan pulangnya seseorang. Wa ibaratul muharrari, sementara ibarat kitab muharrar, wa ma yahtaju ilaih, dan adanya sesuatu yang memerlukan ia seseorang kepadanya sesuatu, fis safari, di dalam perjalanan, muddataz zahabi wal iyabi, atau muddataz zihabi wal iyabi, pada masa pergi dan pulang. Itu redaksi muharrar. Sementara redaksi kitab Raudhah, ay yajidaz zada, bahwa menemukan ia seseorang, mendapatkan ia seorang akan perbekalan, wa au'iyatahu, dan wadahnya perbekalan, wa ma yahtaju ilaih, dan apa saja memerlukan ia seorang kepadanya, fis safari, di dalam perjalanan. Nah, jadi haji dan umroh dalam hal syarat kita bahas sekaligus, kata musannaf, karena tidak ada perbedaan. Maka kita masuk dalam poin istita'ah, poin mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban seorang muslim kepada Allah adalah melakukan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, mampu itu terbagi dua macamnya. Mampu itu terbagi dua macam. Salah satu namanya istita'ah mubasyarah, mampu sehingga dia bisa langsung melakukan ibadah haji. Syaratnya satu, ada perbekalan, ada wadah perbekalan. Mungkin dia punya beras untuk berangkat haji tapi karungnya enggak ada, itu enggak sah juga. Jadi ada perbekalan, ada wadahnya, ada tempatnya, ada biaya pulang, ada biaya pergi. Itu redaksi kitab Minhaj. Redaksi kitab Muharrar, ini kita sedang bicara redaksi, bukan hukum. Redaksi Muharrar adalah ma yahtaju ilai fis safar, bukan mu'natu zihabi wa iyabi, tapi ma yahtaju ilai fis safar muddataz zihabi wal iyab. Redaksi Raudhah, ayyajidaz zada wa au'iyata wa ma yahtaju ilaihi fis safar. Nah, fa in kana lahu ahlun aw asyiratun, syarat yang kita bahas tadi itu adalah orang jomblo, tak punya keluarga, nah, tidak punya tanggung jawab, maka urusannya diri sendiri saja. Ada bekal, ada biaya pergi, ada biaya pulang. Itu anak muda. Nah, kalau yang sudah berkeluarga, fa in kana lahu ahlun, maka jika ada baginya seorang itu istri, aw asiratun, atau keluarga, usturita dzalika, niscaya disyaratkan demikian, niscaya disyaratkan demikian, li zihabihi wa ruju'ihi, bagi atau pada saat perginya seseorang dan pulangnya seseorang. Jadi ada perbekalan untuk istrinya, ada uang yang ditinggalkan untuk keluarganya di selama dia pergi haji sampai dia pulang. Katakanlah haji sekarang perjalanan yang 40 hari, maka dia punya dana yang ditinggalkan untuk makan istri dan keluarga yang dibuat tanggungannya, yaitu biaya hidup selama 40 hari. Wa illam yakun fakadzalika 'alal asahi, wa illam yakun fakadzalika 'alal asahi, dan jika tidak ada ia keluarga, maka seperti demikian juga menurut pendapat ashab. Jika tidak ada ia keluarga, maka seperti itu juga menurut pendapat ashab. Apa pemahamannya itu?
wa illam yakun fakadzalika 'alal asahi. Enggak ada penjelasan, redaksinya sama. Fa in kana lahu ahlun aw ashiratun usturita dzalika lizihabi wa ruju'i wa illam yakun fakadzalika 'alal asahi. Enggak ada di sini. Apakah lahu bermakna ma'ah? Wakila illam yakul lahu bi baladihi ahlun man yalzauna faqatuhum asyaratun aqarib illam yakul lahu wahidun minhuma lam starid fi haqihi nafaqatul iyab al-mazkura min az-zar' wa iri. Naam. Fa in kana lahu, maka jika ada baginya seseorang keluarga atau ahlun mana istri atau asyirah atau keluarga yang wajib dia nafkahi, niscaya disyaratkan demikian kembali kepada zat perbekalan awiyah wadah mu'nah zahabi wa iyabi, biaya pergi biaya pulang. Jadi disyaratkan demikian li zihabihi, bagi perginya seseorang, wa ruju'ihi, dan pulangnya seseorang. Artinya setelah dia pulang dari ibadah haji, maka dia masih memiliki kelebihan nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Wa illam yakun, jika tidak ada ia keluarga, fakadzalik, maka seperti demikian juga menurut pendapat ashab. Walaupun dia cuma satu orang hidup di dunia ini, atau satu orang dalam artian tidak ada tanggungan nafkah, maka disyaratkan juga ketika dia baru pulang dari haji, dia punya uang untuk makan beberapa hari ketika sampai ke tanah airnya. Pemahaman itu bisa kita lihat daripada muqabilnya, wakila
Dan dikatakan illam yakun lahu bi baladihi dengan hadomir baladihi, jika tidak ada baginya seseorang di negerinya seseorang, ahlun itu keluarga, maksudnya man yalzamuhu nafaqatuhum, orang-orang yang wajib akannya seseorang oleh menafkahi mereka, wa asyiratun, dan tidak punya karib kerabat. Artinya lam yakun lahu wahidum minhuma, tidak ada baginya seseorang yang berangkat haji atau umroh, itu salah satu dari keduanya, ahlun dan asyirah. Niscaya tidak disyaratkan akan ia, niscaya tidak disyaratkan pada haknya orang tersebut akan nafkah pulang, akan nafkah iyab, nafkah pulang yang disebutkan dari perbekalan dan lain-lainnya. Li'annal bilada fi haqqi mislih mutaqaribah, karena sesungguhnya negeri-negeri pada hak semisalnya orang tersebut, orang yang tidak punya tanggung jawab keluarga, itu mutaqaribah, saling berdekatan. Nah, jadi di sini terjadi khilafiyah antara pendapat As-Sah dengan muqabilnya. Kata As-Sah, walaupun itu orang yang berangkat haji tidak punya tanggungan keluarga, istri, karib kerabat, anak-anak, maka tidak disyaratkan punya bekal untuk pulang, cukup untuk bekal pergi saja. Nah, iyabih itu enggak perlu. Maka diperlukan bagi mereka hanya wujuduz zadi wa auiyati wa mu'nati zihabi. Mu'nati iyabi itu enggak perlu. Kenapa enggak perlu? Karena orang seperti itu, kata musannif, bagi dia negeri itu dekat semuanya. Nah, mutaqaribah, dia bisa melakukan usaha, kemudian pindah, naik pesawat dulu pergi ke India misalnya, kemudian dia khidmat di India, kemudian naik pesawat pergi Malaysia, jadi TKI sebulan di situ, kemudian baru pulang naik kapal Pelni ke Indonesia. Jadi orang yang hidupnya tidak ditentukan oleh waktu kapan pulang, maka tidak perlu disyaratkan ada biaya untuk pulang. Itulah makna kalimat tadi, wa illam yakun fakadzalik, jika tidak ada ia keluarga, jika tidak ada ia keluarga, tidak ada karib kerabat, seperti itu juga syaratnya menurut pendapat As-Sah. Tapi muqabil As-Sah mengatakan tidak. Kalau dia tidak punya di negeri yang dia tempuh, negeri yang dia tinggalkan, orang yang wajib dinafkahi, apakah itu karib kerabat ataupun keluarga, lam tustarat fi haqqihi, maka tidak disyaratkan pada haknya orang itu nafkah untuk pulang, biaya untuk pulang, biaya untuk sampai saja. Dah sampai Makkah, tunaikan haji, pulang kalau enggak ada biaya, itu pun tidak perlu dipikirkan. Li'annal bilada fi haqqi mislih mutaqaribah, karena negeri-negeri pada hak orang seperti itu saling berdekatan. Bisa saja dia pindah dari negeri ke negeri. Wal asahu istiratuha, pendapat yang kuat itu mensyaratkannya perbekalan untuk pulang. Pendapat As-Sah istiratuha mensyaratkannya perbekalan untuk pulang. Kenapa disyaratkan? Lima fi gharbati minal wahsyah, karena sesuatu yang ada di dalam perantauan. Lima, karena sesuatu, takdirkan karena yang ada ia sesuatu itu di dalam perantauan. Min bayaniyah, apa sesuatu itu? Wahsyah, merasa asing. Nah, perlu juga disyaratkan ada biaya untuk pulang, karena tinggal di rantau orang itu ada rasanya wahsyah,
rasa asing, rasa tidak nyaman, mungkin karena budayanya, bisa karena cuacanya, bisa juga karena makanan dan adat kebiasaannya. Yang kedua alasannya naz'in nufus ilal autan, tertariknya jiwa ke tanah air, tertariknya jiwa ke tanah air, terpanggil jiwanya, terpancing jiwanya untuk pulang ke tanah air. Orang-orang sudah menyiapkan koper-koper mau berangkat pulang, sementara dia tidak punya uang untuk pulang ke Indonesia. Wa yajri wal wajhani fi istirati rahilati rujuk, berlaku juga dua pendapat, berlaku juga dua wajah, disyaratkan dan tidak disyaratkan, tentang disyaratkan rahilah, disyaratkan kendaraan untuk pulang. Nah, disyaratkan kendaraan untuk pulang, bukan disyaratkan bekal saja, disyaratkan kendaraan untuk pulang. Ini si fulan ini mau berangkat umroh, tiketnya hanya untuk P saja, nggak ada untuk PP, untuk P saja. Wajib nggak di umroh, wajib nggak haji? Wajhani, dua pendapat. Pendapat asal mengatakan tidak wajib, pendapat muqabil asal mengatakan sudah wajib. Nah, tentu ini berlaku hanya sama orang yang belum punya tanggungan terhadap orang lain, atau dia punya tanggungan tapi berangkat bersama tanggungannya. Nah, dia berangkat sama anak istrinya, tanggungnya dibawa ikut serta bersamanya. Wasayati, dan akan datang penjelasannya nanti. Walaisal ma'arifu wal asdiqa'u kal ashira, tidaklah kenalan dan kawan-kawan itu sama kedudukannya dengan ashira. Walaisal ma'arif, tidaklah kenalan-kenalan, wal asdiqa'u, dan kawan-kawan itu sama kedudukannya dengan karib kerabat. Si fulan memang tidak punya karib kerabat, si fulan belum berkeluarga, tidak punya anak, tidak punya karib kerabat, tapi di kampungnya banyak kenalannya, banyak kawan-kawan akrabnya. Apakah keberadaan kawan akrab menempati posisi karib kerabat, sehingga kalau kita ambil pendapat muqabil asah, dia mesti punya dana untuk pulang, biaya untuk pulang, karena dia punya kawan di kampung? Dijawab oleh musannif, keberadaan kawan dan karib, keberadaan kawan dan kenalan itu tidak bisa disamakan dengan keberadaan keluarga. Alasannya istibdala bihim mutayassarun, mencari ganti mereka itu mudah. Nah, karena mencari ganti mereka itu mudah. Nah, itu dah sesuai dengan pepatah Minang itu. Kalau merantau itu pertama cari orang tua, yang kedua cari saudara. Nah, Minang saja orang tua bisa dicari dia. Nah, apalagi kawan. Pasti di mana-mana dia punya orang tua. Nah, orang tua saya di Bogor fulan, orang tua saya di Bandung fulan, orang tua saya waktu mondok Itelan fulan. Ada salah satu santri Indonesia, santri Padang, santri mana, belajar ke Thailand, dia punya uang, dititipkan sama ahbab Thailand yang jualan, titipkan uangnya. Nanti uangnya dikelola oleh ahbab itu, nanti dikasih keuntungan sama si fulan. Waktu pulang dikembalikan lagi modalnya. Bayangkan itu. Dia titip uangnya, nanti orang tu nawarin biar uang kamu saya yang pegang. Apa tu jualan, dijadikan modal. Uang jajan dikasih, waktu pulang dikembalikan uang modalnya. Berarti selama sana dia enggak baik, uangnya enggak kepakai. Kepakai adalah uang keuntungan daripada uang yang dimodalkan itu.
Saya rasa enggaklah sebesar itu untungnya. Nah, tapi begitu mereka menyambut pelajar agama di Thailand. Nah, jadi istibdal kawan, istibdal asdiqo itu mutayassarun mudah. Nah, jadi enggak perlukan biaya untuk pulang kalau kita ikut muqabil asa. Titik. Walau lam yajid ma dzukir lakin kana yaktasibu fi safarihi ma yafi bizadihi wa mu'natihi wa safaruhu tawilun ay marhalatan fa'aksar lam yukallafil hajju. Jikalau tidak mendapati ya seseorang akan apa yang telah disebutkan tadi, jikalau tidak mendapati ya seseorang, tidak memiliki ya seseorang mazukir akan sesuatu yang telah disebutkan tadi, yaitu perbekalan, kantong, biaya pergi, biaya pulang, enggak dia punya, namun kana yaktasib, ada ya seseorang itu bisa berusaha, yaktasibu bisa berusaha fi safarihi di dalam perjalanannya, ma yafi sesuatu yang mencukupi ia bizadihi dengan bekalnya seseorang, wa mu'natihi dan biayanya seseorang. Wa safaru tawil, padahal perjalanannya jauh. Jauh di sini maksudnya marhalatan, 2 marhalah, 144 kilo atau lebih. Niscaya jauh daripada laut. Lam yukallafil hajju, tidak diberatkan akan melaksanakan ibadah haji. Tidak diberatkan akan melaksanakan ibadah haji. Memang dia tidak punya bekal, tapi dia punya keahlian, dia punya tenaga, dia punya keahlian sehingga bisa dipastikan dia bisa bekerja dalam safar. Seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau melakukan safar belajar hadis. Beliau tidak pernah menerima biaya daripada khalifah pada saat itu, tapi beliau bekerja dalam safarnya. Berhenti di tempat peristirahatan, ada musafir yang baru datang, dia tawarkan diri untuk menurunkan barang-barang daripada ontanya, dan dia dapat bayaran atas hal itu. Ada musafir yang mau berangkat, dia tawarkan diri untuk menaikkan barang-barang kembali ke onta, melipat tenda-tenda, dan beliau sepanjang jalan itu membintal benang yang bisa dijual kapan saja. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Sekarang misalnya haji tahun 70-an, itu safar melakukan haji di atas kapal, dan dia punya keahlian menjadi ABK, anak buah kapal, apakah bidang penyediaan makanan atau bidang penangkapan ikan atau bidang masak. Kemudian sampai dia Makkah, dia tawarkan diri juga menjadi mengangkut barang orang-orang haji dan sebagainya. Apakah orang itu wajib haji? Kata musannaf, kalau jarak negeri dia dengan Makkah lebih daripada 144 kilo, tidak wajib haji. Kalau jaraknya kurang daripada Makkah, maka wajib haji. Alasannya, li'annahu qad yanqati'u 'anil kasbi, karena sesungguhnya seseorang yang punya kemampuan berusaha itu kadang-kadang terhenti ia seseorang dari usaha, kadang-kadang terputus ia seseorang dari usaha li'aridin, karena sesuatu yang terjadi. Misalnya dia jatuh sakit, misalnya tidak musim bekerja, misalnya tidak ada orang yang butuh tenaganya. Wa bitakdiri alla yanqati'a, dan kalaupun ditakdirkan alla yanqati'a, bahwa tidak terputus ia usaha, wa bitakdiri, dan ditakdirkan, kalaulah kita takdirkan tidak terputus ia usaha, fal jami'u baina ta'abis safar wa kasbi,
Maka menggabungkan antara capek safar dan capek kerja, tu'azzimu fihi atau ta'zumu fihil masyaqqatu, azama ya'zimu, azuma ya'zumu, boleh dua, besar padanya oleh kesulitan, besar padanya oleh kesulitan. Katakanlah, kata musannaf, usaha dan kerja itu terus ada dalam safar, tapi capek safar ditambah capek usaha itu sulit kalau digabungkan. Nah, safar saja itu sudah menguras tenaga, apalagi bekerja sambil safar. Maka ketika kita minta pelayanan yang memang hak kita terhadap kru-kru kapal, itu enggak usah terlalu berlebihan, karena mereka juga musafir. Beda kru atau karyawan restoran yang netap satu tempat, kecuali pesawat. Nah, kalau pesawat minta ini minta itu sama pramugarinya, itu enggak capek. Nah, dia jalan dari ujung sampai ke pangkal saja. Kalau kapal lantai 1, lantai 2, lantai atas. Khair, itu sudut pandang dari pendapat yang kuat. Wa in qasara as-safaru wa huwa yaktasibu fi yawmin kifayata ayyam kullifal hajju. Dan jika pendeklah perjalanan, jarak antara negeri dia dengan Makkah tidak sampai 144 kilo. Wa huwa yaktasibu, dan dianya seseorang bisa berusaha fi yaumin, dalam satu hari, kifayata ayyam, akan keperluan beberapa hari. Dia bisa berusaha fi yaumin, dalam satu hari, kifayata ayyam, keperluan beberapa hari, kullifal hajju, niscaya diberatkan akan melakukan ibadah haji. Bi'an yakhrujalahu, dengan bahwa keluar ia seseorang untuknya haji. Diberatkan haji dengan cara keluar ia seseorang meninggalkan negerinya, lahu, untuknya haji. Dan mulailah dia berusaha dalam perjalanannya. Satu hari bekerja bisa memenuhi kebutuhan 3 hari. Nah, kenapa dibebankan untuk hal itu? Liqillatil masyaqqati fihi, karena sedikit kesulitan padanya safar yang dekat. Karena sedikit kesulitan padanya safar yang dekat. Bi khilafi ma idza kana la yaksibu fi kulli yaumin illa kifayata yaumi. Dengan sebalik sesuatu, sebalik kejadian, apabila ada ia seseorang itu tidak bisa berusaha ia seseorang di dalam setiap hari kecuali keperluan hari itu saja. Bi khilafi ma, dengan sebalik sesuatu, ma mausul. Untuk lebih faham saya pindahkan maknanya kepada kejadian. Dengan sebalik kejadian, apabila ada ia seseorang itu tidak berusaha ia seseorang dalam setiap hari kecuali keperluan hari itu saja. Fala yalzamuhu, maka tidak wajib ia haji akannya seseorang. Maka tidak wajib ia haji akannya seseorang. Memang perjalanannya dekat, memang dia bisa berusaha, tapi usaha 1 hari habis gajinya untuk keperluan 1 hari. Usaha setiap hari hanya menjamin keperluan hidup 1 hari. Kalau model itu konsepnya,
maka dia tidak wajib melakukan ibadah haji dengan alasan li'annahu qad yanqati'u an kasbihi, karena sesungguhnya seseorang kadang-kadang berhenti seseorang dari usahanya seseorang di hari-hari haji. Kadang-kadang berhenti seseorang dari usahanya seseorang pada hari-hari haji, mulai pada 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, minimal 5 hari itu tidak bisa berusaha. Minimal 4 hari itu tidak mungkin berusaha. Sementara usahanya hanya memenuhi kebutuhan 1 hari, berarti 4 hari dia tidak bisa usaha. 4 hari keperluan tidak terpenuhi, maka yatadarrar, dia akan mendapatkan kesulitan, maka tidak wajiblah haji. Nah, itu syarat pertama. Syarat pertama dari uraian satu syarat. Syarat wajib haji 1, Islam. 2, balik. 3, berakal. 4, merdeka. 5, mampu. Nah, dari syarat nomor 5 ini, yaitu mampu, dia terbagi kepada 2 macam. Belum sampai 1 jam, 10 menit lagi. Nah, haji, Islam, balik, berakal, merdeka, mampu. Mampu terbagi 2. Pertama, istita'ah mubasyarah, mampu bertindak langsung. Yang kedua nanti ada mampu untuk dibadalkan, mampu tapi dibadalkan ke orang. Yang kita bahas sekarang mampu dia sendiri yang pergi. Nah, mampu dia sendiri yang pergi itu ada beberapa pula syaratnya. 1 yang barusan dibahas, as-sani, yang kedua adalah minasyurut, dari syarat-syarat tersebut wujudur rahilah, adanya kendaraan. Nah, uang cukup untuk pergi, cukup untuk pulang, cukup untuk keluarga, cukup untuk ongkos, cukup untuk nafkah, cukup. Nah, tapi kendaraan berangkat ke situ tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Saudi sudah memboikot penerbangan Indonesia misalnya, berarti nggak ada. Kemudian naik kapal juga sudah tidak diperbolehkan. Atau Arab Saudi memutuskan kerjasama di Indonesia sehingga tidak menerima jamaah haji dari Indonesia, sehingga tidak ada pesawat yang terbang ke situ. Itu salah satu contoh tidak ada kendaraan. Atau tiketnya penuh semua, habis, terjual, nggak ada lagi sisa. Nah, as-sani minasyuruti, yang kedua dari syarat-syarat tersebut adalah wujudur rahilah, adanya kendaraan. Bagi siapa ada kendaraan syarat wajib haji? Liman bainahu, bagi orang yang ada ia orang itu, liman bainahu, bagi orang yang ada antaranya orang dan di antara Makkah itu 2 marhalah. Jadi apabila ada isim mausul, setelahnya tidak ada fi'il atau tidak ada jumlah, kecuali hanya jar majrur atau zarf mazruf, maka wajib ditakdirkan kana atau istaqarra atau mustaqirun. Nah, seulang, adanya kendaraan bagi orang yang ada di antaranya orang dan di antara Makkah itu 2 marhalah.
Sawa'un qadara 'alal masyi, bersamaan mampu ia seorang untuk jalan kaki ataupun tidak mampu. Akan tetapi disunahkan bagi orang mampu di atasnya jalan kaki akan berhaji. Jarak dia ribuan kilometer, Indonesia dengan Makkah, tapi dia mampu jalan kaki, tidak wajib haji. Kalau betul-betul mampu, hanya sunnah haji. Maka orang yang sampai di Makkah jalan kaki itu sunnah haji. Orang Padang itu sudah sampai? Hah? Sering juga datang ke pondok. Satu orang dari Padang mau haji jalan kaki. Udah 2 kali dia coba, nggak lewat. Ini percobaan ketiga. Ada lagi yang terbaru dari kampung saya, Ahbab juga itu. Pokoknya dari deretan Ahbab. Nah, apa hukum hajinya? Sunnah, tidak wajib. Tapi kalau ada kendaraan dan kendaraannya itu tidak wajar, enggak lumroh dibawa haji, seperti sepeda atau seperti motor, itu wajib enggak haji? Hah? Mobil wajib haji? Kalau wajib haji, dah banyak yang minta haji itu. Banyak yang punya mobil, apalagi punya motor. Kendaraan apa yang dimasukkan di sini? Lihat nanti penjelasannya ke depan. Oh, antum kan punya kendaraan sepeda? Mau sepeda sampai Makkah? Sampai. Tidak ada yang buktikan. Nah, motor sampai Makkah? Sampai juga. Mobil juga sampai. Berarti kendaraan ada dan itu sudah terbukti sampai. Wajib enggak haji sama orang-orang yang punya kendaraan itu? Nah, fa in lahiqathu birahilati masyaqqatun shadidatun usturita wujudu mahmalin. Maka jika menimpa akannya seseorang, birrahilah, di kendaraan, oleh masyaqqah yang sulit, niscaya disyaratkan adanya mahmal, adanya sekeduk. Mahmal itu adalah tempat berupa saung kecil, bukan saung lah, berupa kotak kecil yang ada atapnya, ditaruh di atas punggung onta, bisa duduk bersila di situ. Itu namanya mahmal. Mahmal itu baca yang fathah mim pertama mah, kemudian kasrah mim kedua mahmil. Itu menurut Imam Jauhari, mahmil, adanya tempat yang membawa dia. Bahasa mudanya sekeduk. Nah, kalau sekiranya di kendaraan yang dia gunakan itu dia akan mendapatkan kesulitan yang berat. Nah, berarti sepeda masyaqqah syadidah bisa diarti dengan sekeduk. Pakai payung dia enggak mungkin, berarti enggak wajib. Motor, ada motor sekarang bisa ada pelindung dari hujan dan panas. Nah, itu sekedup di motor. Apakah dengan ada hal itu sudah mudah perjalanan? Tetap saja belum mudah. Ngantuk dia bisa jatuh, banyak berhentinya, maka tidak wajib. Mobil, mungkin mobil tertentu dan merek tertentu, perlengkapan tertentu, mungkin mereka sudah wajib haji. Wasturita syarikun yajlisu fi sikil akhar.
dan disyaratkan akan ada kawan yang duduk ia kawan pada bahagian yang lain. Fa illam yajidis syarika, maka jika tidak mendapatkan ia seorang akan kawan yang duduk di bagian yang lain, fala yalzamul hajju, maka tidak wajib akannya seseorang oleh melakukan ibadah haji. Jadi kitab ini berbicara tentang kondisi kendaraan saat itu. Sekedup yang ada di atas punggung onta itu harus diisi oleh 2 orang dengan berat badan yang seimbang. Nah, berat badan yang seimbang. Kalau kita ngisinya sendiri saja itu nggak mungkin dipakai, masih roboh dia, karena dia berupa sama dengan keranjang itu, keranjang galon. Nah, dia harus ada seimbangan kiri dan kanan. Dia sudah punya onta, dia punya sekedup, dan dia nyaman dengan sekedup tersebut. Cuman ketika dia naiki berat sebelah, karena kawan di sampingnya nggak ada. Maka disyaratkan harus ada kawan yang duduk di samping yang lain. Kalau nggak ada, nggak wajib haji. Kenapa? Karena sekedupnya tidak bisa dipakai. Nah, kalau hari ini pesawat. Nah, pesawat pilot. Nah, pilot itu harus ada di sampingnya. Apa namanya itu? Kopilot. Nah, pesawat ada, pilot ada, ko-nya nggak ada, maka nggak wajib berangkat. Nggak wajib berangkat. Nah, itu kira-kira sesuatu kendaraan yang harus dijalankan oleh 2 orang. Tapi kalau mobil nggak ada kenaik, aman saja. Wa in wajada mu'natal mahmil bitamamihi, walaupun mendapatkan ia seseorang akan biaya membuat sekedup secara sempurna, tetap tidak wajib haji karena tidak bisa dipakai, karena tidak ada kawan yang duduk di sebelahnya yang mengimbangi perjalanan dengan sekedup tersebut. Qala fi Syamil, berkata ia musannaf dan kitab Asy-Syamil, walau lahikahu masyaqqatun azimatun fi rukubil mahmil, jikalau menimpa akannya seseorang akan kesulitan yang besar di dalam mengendarai mahmil, sudah pakai mahmil tetap saja sulit, uktubira fi haqqi kanisa, niscaya diperhitungkan pada haknya orang tersebut akan kanisa. Kanisa itu bukan gereja artinya. Nah, dia dikenal sekarang dengan bahasa sitir. Nah, penutup daripada sekedup itu. Nah, penutup dari sekedup itu. Jadi sekedup itu adalah wadahnya saja, kayu-kayu, kemudian gorden-gordennya itu namanya kanisa. Jadi bapak ini udah agak tua-tua dikit. Jadi kalau naik sekedup, kalau nggak ada penutupnya dia akan masuk angin. Jadi sekedupnya itu sekedup raja-raja, sekedup ratu. Nah, perlu ada tirai di dalamnya, perlu ditutup. Nah, kalau seperti itu kondisinya, berarti dia dianggap mampu kalau punya penutup daripada sekedup. Wa atlaqal muhammili, menyampaikan secara umum oleh Imam Muhammili, itu nama ulama, wa ghairuhu, dan selainnya beliau. Apa penyampaian umum beliau? Annal mar'ata yu'tabaru fi haqqiha mahmil, sesungguhnya wanita itu diperhitungkan pada haknya wanita akan sekedup, li'annahu astarulaha, karena sekedup lebih menutup bagi kehormatannya wanita. Jadi yang kita bahas tadi,
Nah, orang tersebut wajib haji kalau punya kendaraan. Kalau dia sulit di atas kendaraan tanpa sekedup, syaratkan ada sekedup. Kalau di sekedup juga sulit harus pakai tirai, maka syarat juga ada tirai. Pembahasan yang bertahap seperti itu untuk kalangan laki-laki. Untuk kalangan wanita, walaupun dia mampu bertahan di atas onta tanpa sekedup, dia tidak wajib haji wanita itu. Untuk wanita harus kendaraan yang ada sekedupnya. Nah, titik. Barusan kita bahas orang yang rumahnya antara Makkah dan Madinah, antara Makkah dan rumahnya jarak 2 marhalah. Wa man bainahu wa bainaha Makkah duna marhalatain, dan seseorang yang ada antaranya seseorang dan antaranya artinya Makkah itu duna marhalatain kurang 2 marhalah, wa huwa dan dianya seseorang qawiyun itu kuat alal masyi atas berjalan, itu khabar man yalzamul hajju wajib akannya seseorang oleh melakukan ibadah haji. Wala yu'tabaru fi haqqi wujudur rahilah, dan tidak diperhitungkan pada haknya seseorang akan ada kendaraan. Jadi orang yang jarak rumahnya dengan Makkah, jarak negerinya dengan Makkah itu tidak sampai 144 kilo dan dia punya kemampuan untuk berjalan kaki, maka syarat adanya kendaraan itu tidak menjadi syarat wajib bagi orang tersebut. Dia wajib melakukan ibadah haji jalan kaki, kira-kira dari Padang ke Payakumbuh situ. Nah, mampu berjalan? Mampu, insyaallah. Dan mulai start subuh di sini, katakanlah sana Makkah, start subuh di sini, kemudian zuhur kira-kira nyampe mana? Hah? Bebas bro? Nah, kalau itu enggak wajib haji. Nah, sampai di Makkah situ maunjunya di Masjidil Haramnya. Bah, antalo dan boleh. Nah, itu enggak wajib haji. Kram kakinya enggak wajib. Jadi yang mampu berjalan itu ya standarnya perjalanan 1 hari 6, 2 hari sampai di Payakumbuh itu dia enggak mampu berjalan. 2 hari dah sampai di Payakumbuh, karena marhalah itu adalah perjalanan 2 hari 2 malam. Ya, asar nyampai di itu misalnya ikan bakar Kiamang Raya. Nah, makan situ. Salat maghrib jamak, istirahat dulu sampai isya. Saya jalan lagi sampai Bukit Tinggi. Nginap 2 jam kadang. Terus lagi perjalanan Padang Panjang. Balik lagi belakang nih. Nah, jadi kalau soal jalan kaki itu nggak bisa tertandingi orang Kerinci. Nah, itu sudah terkenal. Nah, fa in du'ufa 'anil masyi, maka jika lemah ia seseorang dari berjalan, fakal ba'idi, maka hukumnya sama dengan orang jauh dari Makkah. Lemah berjalan karena beberapa faktor: 1 karena usia, 2 karena fisik, 3 karena cuaca.
Fisik mampu, usia cukup, tapi cuaca tidak mendukung. Nah, maka hukumnya sama dengan ba'id, orang jauh dari Makkah. Kalau sama hukumnya dia orang jauh dari Makkah, fayuqtabaru fi haqqihi wujudur rahilah, maka diperhitungkan pada haknya seseorang akan ada kendaraan, wal mahmili aidan, dan ada mahmil juga. Illam yumkinhu ar-rukubu bidunih, jika tidak memungkinkan akannya seseorang oleh berkendara dengan tanpa mahmil. Wa bihaitsu uqtubira wujuduhuma, dan ketika sekiranya diperhitungkan ada keduanya, kendaraan dan mahmil, fal muradu, maka dimaksudkan adalah tamakkun min tahsilihima, memungkinkan dari mendapatkan kedua-duanya, memungkinkan mendapatkan kedua-duanya kendaraan dan mahmil, bisira'in, dengan cara dibeli, awistijarin, atau dengan cara disewa, bisa manil misli, dengan harga standar, itu muta'alaq kepada syira', au ujratil misli, atau upah standar, itu muta'alaq kepada sewa. Jadi ada kendaraan itu maknanya dua, ada beli, ada sewa. Nah, maka rata-rata hari ini ada kendaraan itu maknanya sewa, bukan beli. Karena sewa tiket pesawat, sewa pesawat satu kursi. Nah, jadi ada kendaraan itu bukan berarti saya nggak punya kendaraan berarti saya nggak wajib. Uang untuk belinya ada nggak? Uang untuk beli nggak ada, tapi uang untuk nyewa ada. Nah, kalau ada uang untuk menyewa, berarti Anda masuk mampu, dianggap mampu punya kendaraan. Ini punya itu bukan berarti punya, bisa beli, bisa sewa. Nah, dan harga sewanya standar. Setelah mereka melakukan percobaan haji dengan mobil misalnya, itu berapa bulan baru sampai? Sebulan? Hah? Lebih? Tunggu dulu. Indonesia dengan Makkah berapa ribu kilometer? Hah? Kayak kita sewa mobil mau haji, jarak tempuh darat Indonesia Makkah sangat jauh, sekitar 10.000 km. Dengan asumsi rata-rata berjalan kaki 30 km per hari. Jalan kaki 30 kilo per hari, 5 menit. 30 meter per hari dia bisa jalan. Nah, 10.000 kilometer zaman, nggak jauh itu. 10.000 mobil kecepatannya rata-rata normal, tidak ada kecelakaan, 50 kilo per jam. Itu normal kan? 40 itu cari penumpang itu. Hah? 60. 60 kilo per jam. 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 60 k
60 kilo per jam. Rp10.000 bagi 60, 166 jam, katakanlah 170 jam bagi sehari orang mampu melakukan perjalanan 10 jam, 12, 15 saja. Sebelas hari, 15 hari. Ban bocor di tengah jalan mungkin, masalah imigrasi, 15 hari. Mau istirahat dulu, berkonten di jalan, 20 hari. 20 hari pergi, 20 hari pulang, 40 hari di Makkah, jadi 80 hari. Genap 100 hari. Nah, sewa mobil sehari 300.000. 300.000 kali 100 hari berapa? 30 juta. Nah, itu sewa mobilnya aja itu 30 juta. Minyaknya sehari habis 50 juta. Mendingan naik pesawat saja. Nah, naik pesawat kan tuh 50 juta satu orang. Kalau mobil itu bisa 5 orang. Ya kan? Normal kan 5 orang. 6 pun udah normal itu. 6. 2 depan, 2 tengah, 2 belakang. 6. Berarti 50 juta bagi 6, katakan 60 juta. Berarti 10 juta bisa haji dengan mobil sewa. Siapa mau nyewain mobilnya dibawa ke Makkah itu? Serasa mahal persewanya itu. Mahal persewanya itu. Luar kota dan kota aja beda persewanya, apalagi buat luar negeri. 10 juta bisa haji dengan mobil. Entah. Nah, itu mobil standar ya. Kalau angkot tersewa itu setahun baru sampai. Nah, itu orang berangkat haji dengan mobil sendiri itu perlu kuota haji. Atau bisa sendiri tambah kuota. Perlu pisah sendiri. Perlu kuota haji, ditangkap juga di Makkah, diburu. Enggak kayaknya. Hah? Pergi anak muda semuanya. Anak muda pergi semuanya, enggak mikir lagi pulang. Diburu-buru aja lah, lari aja di padang pasir. 2 tahun depan baru haji. Diarak-arakkan dulu badan jadi Arab Badui. Udah kebakar kulitnya, udah kayak apa dia? Kayak kadal gurun, baru pergi haji. Makkah ini. Udah bisa bahasa pasaran Makkah. Nah, udah itu. Masya Allah. Semoga Allah kabulkan. Lanjut. Nah, berarti enggak jauh-jauh amat lah Indonesia dari Makkah. 10.000 kilo saja. Wa istaratu kaunaz zadi, karena musannaf katakan adanya kendaraan enggak mesti beli, bisa sewa. Dan kendaraan enggak mesti pesawat, bisa kapal, bisa darat. Yang penting jangan motor saja. Kalau orang yang motor sampai, maka dia mobil lebih aula. Wa istaratu kaunuz zadi, disyaratkan keadaan bekal dan kendaraan bima dzukira,
dengan hal-hal yang telah disebutkan bersama keduanya, bekal dan kendaraan, fadilaini, hakadan lebih kedua-duanya, kendaraan dan bekal, lebih dari mana? An dainihi, dari hutangnya seseorang, wa mu'nati man alaihi nafaqatuhum, dan biaya orang-orang yang di atasnya nafkah mereka di masa perginya dan pulangnya. Jadi nafkah yang kita bawa untuk bekal, nafkah yang kita bawa untuk kendaraan, nafkah yang kita bawa untuk keperluan-keperluan yang lainnya, itu merupakan sudah kelebihan. Artinya ada sisa untuk bayar hutang, ada sisa untuk biaya hidup orang-orang yang wajib kita nafkahi waktu pergi dan pulang. 3 menit untuk hari ini, besok enggak boleh. Wal mu'natu tasmilun nafaqatal mazkura fil muharrar wa ghairiha. Biaya itu mencakup nafkah yang disebutkan di dalam kitab muharrar dan selain muharrar. Ketika dibilang biaya pergi, biaya pulang, masuklah nafkah. Nah, dan selainnya nafkah, mana contoh selain nafkah? Kiswa, pakaian, seperti pakaian. Bukan nafkah makan doang, tapi nafkah juga punya pakaian. Wasaun fid daini, hal bersamaan dalam hutang itu tunai, sama saja dalam masalah hutang yang tunai. Wasaun fid dainil hal, bersamaan ada ia pada hutang yang tunai. Li'annahu najizun, karena sesungguhnya hutang tunai itu sudah tembus, sementara haji alat tarohi itu boleh ditunda. Hutang tunai wajib dibayar, hutang kewajiban haji boleh ditunda. Maka apabila bertentangan hutang dengan haji, utamakan dulu hutang yang sudah jatuh tempo, karena haji masih ada kelonggaran dari Allah. Dan hutang tempo, jadi dikeluarkan dana semuanya dihitung, biar pergi pulang pergi, semua biaya sudah dipersiapkan. Kemudian ada sisa uang untuk pembayar hutang yang belum jatuh temponya. Kenapa hutang tempo juga dihitung? Li'annahu idza sarafa mama'u ilal haji, karena sesungguhnya seseorang apabila dia mempergunakan mama'ahu, apa saja yang ada bersamanya, maksudnya uang dan kekayaannya, ilal haji, untuk melakukan ibadah haji, faqad yahillul ajalu, maka jatuh tempolah hutang yang faqad yahillu, maka jatuh tempolah hutang yang ajal tersebut. Maka jatuh tempolah hutang yang ajal tersebut. Pembahasan ini mengarah kepada isyarat kepada hukum apabila seseorang sudah dikatakan muflis, artinya keuangan yang dia punya minim sehingga hutang lebih banyak daripada kekayaan yang dia punya, maka dia akan mahjur alaih. Ketika kekayaannya dibekukan oleh pemerintah, maka hutang-hutangnya baik yang tunai maupun yang tidak tunai semuanya dianggap telah tunai, telah jatuh tempo. Itu makna kalimat kenapa hutang muajjal juga diperhitungkan. Karena kalau sekiranya jamaah haji pergunakan uang yang dia punya sehingga tidak ada uang untuk pembayar hutang yang akan datang 3 bulan lagi, maka pada saat dia mempergunakan habislah kekayaannya, nol kekayaannya, hutang yang muajjal itu jadi tempo karena dia mahjur alaih. Itu alasannya kenapa hutang yang 3 bulan lagi wajib dibayar
pulang dia haji masih ada 1 bulan lagi untuk diusahakan uang pembayar hutang, itu hutang tetap menjadi syarat. Nah, jumlah hutang itu tetap dijadikan pengurangan dari biaya yang dia punya. Biayanya ada, cuma kalau dikurangi dengan hutang 3 bulan lagi, ini biaya nggak cukup, dia nggak wajib haji. Wala yajidu ma yaqdi bihi daina, dan dia tidak mendapatkan sesuatu yang ia akan melunasi dengannya satu akan hutang. Waqad tahtarimuhul maniyah, kadang-kadang menimpa akannya seseorang oleh kematian. Fatabaqo zimmatu marhunatan, maka kekallah tanggung jawabnya seseorang itu tergadai. Maka kekallah tanggung jawabnya seseorang marhunatan, hakadan tergadai. Ini alasannya. Hitung semua biaya perlengkapan haji, pembiayaan haji di saat pergi, di saat pelaksanaan haji, di saat pulang, biaya orang-orang yang ditinggalkan, dan ada uang yang disisakan untuk pembayar hutang tunai, tunaikan dulu semuanya. Dan hutang yang belum jatuh tempo pun uangnya sudah disiapkan. Kalau itu terpenuhi semuanya, dia dikatakan wajib haji. Walau kana maluhu dainan fi zimmati insanin fa in amkana tahsilu fil hal fal kal hasil wa ila fakal ma'dumi. Jika adalah hartanya seseorang itu hutang dalam tanggung jawab orang lain, jika adalah hartanya seseorang itu hutang dalam tanggung jawab orang lain, dia punya uang, banyak uangnya, tapi enggak di tangan, uangnya sama orang semuanya, apakah dia masuk kategori orang wajib haji? Kalau dihitung uang-uang yang dia punya yang dihutang oleh orang lain, itu cukup semua yang kita bicarakan tadi. Bekal cukup, biaya cukup, untuk keluarga cukup, pergi pulang cukup, bayar hutang cukup. Tapi uangnya itu enggak ada di tangan, semuanya sama orang. Niscaya tafsir hukum, in amkanahu tahsiluhu, jika memungkinkan akannya seseorang untuk mendapatkan hutang-hutang itu fil hal, pada saat itu juga, fakal hasil, maka hutang sama dengan uang yang ada di tangan. Fakal hasil, maka seperti yang dihasilkan, maksudnya uang maka hutang yang ada sama orang lain sama dengan uang yang ada di tangan, berarti dia wajib haji. Wa ila, jika tidak, enggak mungkin dia hasilkan uang itu, sudah coba ditagih, semua mengatakan nanti dulu, ekonomi sedang susah, uang saya belum ada. Kata dia, uang saya ada tapi sama orang lain. Saya minta sama orang lain itu, kata orang lain itu uang dia ada tapi sama orang lain lagi. Ketika dicari orang lain itu adalah dia. Mana hutang saya, Bu? Tabu, saya punya uang tapi sama Yusuf. Nah, kata Yusuf, saya punya uang tapi sama Safir. Nah, Safir dia punya uang tapi sama saya. Jadi siapa yang akan bayar hutang pertama? Hah? Jadi saya minta uang ke Abu, kata Abu sama Yusuf, Yusuf minta sama Safir, Safir sama saya. Jadi mutar gitu ya. Nah, itu sama dia nggak ada berarti. Nah, wa illa, jika tidak bisa didapatkan fakal ma'dumi, maka uang itu sama dengan tidak ada, sehingga dia tidak wajib haji. Ya Allah.
Harusnya berhenti di bawah. Kita lanjutkan saja as-salis. Wal asahu istiratu kaunihi al-mazkuri al-fadili amma dzukir fadilan aidan. Pendapat asah disyaratkan keadaannya kembali kepada al-mazkur yang telah disebutkan tadi. Ihsan apa itu? Bekal, tempat, berapa pulang? Belum, udah banyak tambah-tambah. Itu kalau 2 jam yang lalu itu tuh kendaraan, nafkah, keluarga yang ditinggalkan, kemudian hutang tunai dan tempo. Dia sempat tambah setiap pembahasan itu tambah itu mazkurnya. Nah, pendapat asal disyaratkan keadaan al-mazkur yang sudah lebih dari yang telah disebutkan tadi, fadilan itu juga lebih dari maskanihi tempat tinggalnya, wa abdin yahtaju ilaihi li khidmatih, dan budak yang ia perlukan kepadanya untuk pelayanannya, li zamanatihi karena sudah tuanya seseorang, wa mansibihi dan karena posisinya seseorang. Jadi seseorang itu perlu kepada khadim karena 2 hal, satu karena lemah, satu karena posisi atau status sosial. Nah, pejabat ada asisten bukan pintu mobilnya, enggak pandai dia buka pintu mobil. Nah, hilang harga dirinya kalau dia buka pintu mobil sendiri. Nah, itu namanya mansib. Nah, ada juga yang pelayanan itu dia perlukan karena dia memang sudah lemah. Jadi bekal semua yang kita bahas tadi itu jangan sampai menghabiskan rumahnya, jangan sampai menghabiskan budak yang dia perlukan dalam pelayanannya. Wasani, menurut pendapat yang kedua, la yustaru bal alaihi bai'uhuma. Menurut pendapat yang kedua itu tidak disyaratkan ia lebih dari tempat tinggal, lebih daripada budak yang diperlukan. Bahkan kewajiban di atasnya seseorang menjual kedua-duanya, menjual rumah, menjual budak untuk berangkat haji. Nah, ini pendapat yang kedua, menjual saja. Saya rasa ini pendapat yang kedua yang diamalkan di dalam sebagian masyarakat kita. Wa yaktafi bil iktira'i, dan mencukupkan dengan menyewa. Punya rumah, alhamdulillah. Kalau dijual cukup untuk haji. Nah, maka menurut pendapat kedua, jual rumah itu. Setelah jual rumah itu nanti sewa rumah, sisanya berangkat haji. Hukumnya wajib. Untung tu pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang kuat. Nah, banyak orang ngontrak jadinya. Tapi dalam ilmu fikih itu yang kuat. Yang pertama. Tapi dalam ilmu tasawuf, ilmu zuhud, pendapat yang kedua yang kuat. Enggak ada masalah jual rumah untuk berkunjung ke rumah Allah. Nah, apa masalahnya? Jual rumah untuk berkunjung ke rumah Allah. Jangan sampai tidak sampai ke rumah Allah tapi rumah ada. Itu tasawuf. Kalau fikih enggak wajib. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi menjual rumah yang melebihi daripada keperluan, lalu bisa beli rumah yang cukup untuk keperluan, itu wajib. Nah, dia punya rumah tapi lebih pada keperluan. Orangnya berlima, kamar di rumahnya 9 misalnya, besar kali. Ada halamannya besar lapangan bola. Atau rumah
rumahnya di komplek mahal. Kalau dia jual dan dibeli rumah di tempat lain, masih cukup dengan keperluannya dan sisanya bisa untuk memenuhi haji dan semua yang tadi disebutkan, dia wajib jual rumah. Yang tidak wajib menurut pendapat kedua di sini adalah kalau sempat dia jual rumah haji kemudian pulang nyewa, itu yang enggak wajib. Tapi kalau pulang beli rumah lebih kecil, lebih sederhana, maka hukumnya wajib. Nah, hal ini enggak perlu dibahas tuh rakyat Indonesia. Kenapa enggak perlu? Banyak yang mau haji tapi kota enggak cukup. Nah, maka enggak perlu jual rumah dulu. Nah, apa jual rumah? Enggak bisa berangkat juga. Cukup daftar saja. Berapa pendaftarnya? Dapat kursi berapa? Bisa 30.000. Wal khilafu fima idza kana ad-daru mustaghriqatan li hajatih. Khilaf itu terjadi dalam kejadian apabila adalah rumah itu habis untuk hajatnya seseorang. Khilaf fima pada kejadian apabila adalah rumah itu habis untuk hajatnya seseorang. Dijual rumah enggak ada uangnya sisa, semuanya habis untuk terpakai pelaksanaan haji, itu khilaf. Wa kana sukna mislahu wal abdu abda mislihi, dan adalah tempat tinggal itu memang sekelasnya seseorang, dan adalah budak itu budak sekelasnya seseorang. Rumah yang dia punya itu memang rumah yang cocok dengan kelasnya dia. Budak yang dia punya adalah budak yang cocok dengan kelasnya dia. Kemudian kalau dijual kedua-duanya itu, semua biaya habis kepakai untuk haji. Di sana hukum khilaf berlaku. Amma iza amkana bai'u ba'did dar, adapun apabila memungkinkan menjual sebagian rumah, arti sebagian rumah dijual rumah yang sekarang, dibeli rumah yang lebih kecil. Wa wafa samanuhu bimunatil haji, dan mencukupi biayanya dengan biaya haji, au kana nafisaini, atau adalah kedua-duanya kembali kepada budak dan rumah itu bagus kedua-duanya, la yalikoni bimislihi, tidak layak kedua-duanya dengan semisalnya seseorang. Kalau kita lihat kelas kehidupannya itu enggak cocok dia punya rumah seperti itu. Kalau dia kelas dia di tengah masyarakat, enggak cocok dia punya budak seperti itu. Budaknya kelewat bagus. Nah, rumahnya kelewat bagus pada orangnya. Sehingga ketika dia keluar daripada rumah itu, orang bertanya, "Sudah berapa bulan kamu kerja pembantu di sini?" Nah, itu pertanyaan orang. Dia bilang, "Pembantu, saya yang punya ini." "Kamu punya?" "Bohong kamu," berarti. Orang enggak bisa terima kalau dia bilang dia punya rumah itu. Itu maksudnya nafisaini la yalikoni bimisli, enggak layak kedua-duanya dengan semisalnya. Nah, karena ada kelayakan tertentu dengan taraf kehidupan seseorang. Kalau dia pakai barang itu, orang akan tanya, "Punya siapa antum pinjam?" Nah, kalau layak dari orang tersebut, pertanyaannya, "Kapan kamu beli?" Kan beda. "Kapan kamu beli?" "Punya siapa kamu pinjam?" Kalau orang bertanya sama kita, "Punya siapa kamu pinjam?" Nah, berarti barang yang ada sama kita itu enggak layak. Nah, itu boleh diganti itu. Punya jam tangan nih, jam siapa nih? Ganti aja yang lain. Turunkan kualitasnya. "Kapan dibeli nih?" Nah, baru cocok itu berarti.
Nah kalau orang itu punya rumah bagus sekali, nggak layak dengan levelnya, punya budak bagus sekali, nggak layak dengan levelnya, walau abdalahuma, jikalau dia ganti kedua-duanya rumah sama budak, la wafa, kita tahu apa? La wafa, nggak ada yang salah tulisannya. Launya di mana letaknya? Hah? Tersambung. Nah, kata saya di prank. Lau di ujung, lau. Satu baris ujung akhir. V-nya di sini. Jadi bawa pecah lau pi. Nah, itu menipu dia. Lawafa at-tafawutu, sungguh mencukupi tafawut, perbedaan harga, bimu'natil haji, dengan biaya haji. Jual rumah mewahmu, beli rumah yang cocok dengan level hidupmu, sisanya punya kelebihan untuk haji, orang itu masuk kategori wajib haji. Fa innahu yalzamu dzalik jazman, maka sesungguhnya wajib akannya seseorang oleh demikian jazam, pasti tanpa khilaf. Wala yalzamu ayatiya fi nafisai ma'lufaini, dan tidak wajib bahwa mendatangkan ia seseorang pada dua yang bagus, ma'lufaini, yang disenangi kedua-duanya. Apa yang tidak wajib datang oleh khilaf pada keduanya dalam kafarat? Li'anna laha badalan, karena sesungguhnya baginya seseorang itu ada ganti. Qalahu fi Raudhah, mengatakan ia Imam Nawawi akannya pendapat dan kita Raudhah, mu'taridan bihi, menantang ia Imam Nawawi dengannya pendapat akan kaul Imam Rafi'i. Apa kata Imam Rafi'i? La budda min audihi huna, harus dari kembalinya di sini. Ayatiya, tidak wajib bahwa datang. Di mana datangnya? Fin nafisain, pada dua yang bagus, rumah bagus, budak bagus, ma'lufaini, yang disenangi kedua-duanya. Apa yang tidak datang? Khilaf pada keduanya dua yang bagus dalam bab kafarat. Nah, dalam bab kafarat, seseorang yang memiliki budak, seseorang yang memiliki rumah yang bagus kedua-duanya, dan dia senang dengan rumah tersebut, itu tidak dibebankan untuk menjual budaknya demi bayar kafarat. Tidak dibebankan untuk menjual rumahnya membayar kafarat. Di situ ada khilaf. Nah, kata Imam Nawawi, khilaf yang ada dalam bab kafarat itu tidak bisa berlaku di sini dibawa ke dalam bab haji. Kenapa? Li'anna laha badalan, karena sesungguhnya baginya lahu li'anna laha badalan, lahu, karena sesungguhnya baginya kafarat itu ada badal. Nah, dalam kafarat kan ada badalnya. Apa? Allah, urutan kafarat apa? Itsku raqabatin mu'minah, itu yang pertama. Itsku raqabatin mu'minah, dia wajib merdekakan budak. Datanglah tim eksekusi. Kamu punya budak? Punya. Nah, kamu punya budak? Punya. Kata dia, budak saya ini saya perlu untuk khidmat. Perlu saya untuk khidmat budak ini. Nah, kata tim eksekusi hukum, kamu kan bisa jual budak itu, dan kamu beli budak murah.
dalam masalah ini ada dua pendapat ulama. Apakah wajib budak itu dijual lalu dibelikan budak yang murah dan dimerdekakan, ataukah dia boleh bertahan untuk budak itu tidak dijual? Dua pendapat. Satu pendapat mengatakan tidak perlu dijual dan dia boleh mempertahankan budak itu tidak dimerdekakan. Kenapa boleh? Karena ada pengganti budak, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kata Imam Nawawi, kasus budak bagus dalam kafarat jangan dibawa khilafnya ke sini. Di sini enggak ada khilaf. Kalau orang dalam bab haji punya budak bagus, mau senang dia punya budak itu atau tidak senang, apabila tidak selevel budak dengan dia, maka budak dijual kalau biaya perbedaan harga bisa mengantarkan dia untuk haji. Tapi kalau perbedaan harga tidak bisa mengantarkan haji, enggak perlu juga dijual. Nah, apa bedanya? Dalam haji enggak ada istilah pengganti. Kalau enggak mampu haji, enggak ada pengganti lain. Terlebih dalam masalah kafarat, kalau enggak bisa itqu raqabah, bisa diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Itu makna kalimat li'anna laha badal, karena kafarat itu ada penggantinya. Mengatakan Imam Nawawi akan pendapat tersebut dalam kitab Raudhah dalam rangka menantang pernyataan Imam Rafi'i. Apa kata Imam Rafi'i? La budda min audihi huna. Mestilah kembali khilaf itu di sini juga. Kata Imam Rafi'i begitu. Khilaf yang ada dalam masalah kafar berlaku juga khilaf itu pada masalah menjual budak untuk berangkat haji. Kata Imam Nawawi tidak boleh disamakan. Kenapa tidak sama? Kafarat bisa berpindah itqu raqabah kepada puasa 2 bulan, tapi jual budak di sini semata-mata untuk haji saja, tidak bisa diganti dengan yang lain. Wallahu a'lam. Nanti pembahasan lanjut berikutnya. Nah, apakah seseorang wajib haji? Kalau sekiranya dijual isi kedainya, dia bisa berangkat haji. Wajib enggak menjual isi kedai? Itu pembahasan hukum ke depan. Nah, silakan. Soal haji atau istilah haji karena biaya yang tidak halal atau setengahnya pada haram serta bagaimana haji dia wajib mengganti haji enggak wajib diganti. Nah, cuman wajib diperbaiki. Misalnya kalau biaya haji sebelumnya pernah ada uang orang, uang korupsi, maka dia bayar uang korupsi itu. Bukan wajib diganti, tidak. Karena hajinya walaupun wallahu a'lam mabrur enggak mabrur itu tuh nanti. Yang penting kewajiban haji dengan haji yang tidak mabrur pun sudah tertunai. Nah, sama dengan orang sholat dengan berwudu air yang dicuri, sholat dengan pakaian yang dirampas, apakah sholatnya sah? Sah. Perlu diqadha lagi? Tidak perlu. Apa yang perlu dilakukan? Memperbaiki yang sudah rusak itu, datang kepada pemilik air, saya pakai air kamu untuk sholat tadi, saya minta izin, perlu saya bayar? Atau kamu maafin, tadi saya pakai baju kamu untuk sholat tanpa izin, perlu saya ganti sewanya? Atau kamu maafin? Jadi tinggal memperbaiki, tidak wajib diganti. Nah, ya sama, tinggal dia sucikan harta itu dengan istighfar dan dia bertobat dari riba. Nah, tidak perlu diganti hajinya, hajinya sudah sah. Nah, karena standar sah haji yaitu melihat daripada cukup enggak rukun syarat pelaksanaannya. Nah, cukup sudah sah. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillah.